Selamat pagi, siang, sore, malam pemirsa yang nonton Respon Channel. Pagi ini alhamdulillah saya sedang bersama salah satu pengasuh Pondok Pesantren Darul Abrar. Beliau adalah Ustadz Khairuddin Fahri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak Ustadz, kita di sini ingin cerita-cerita sedikit nih ya, terutama ceritanya Pak Ustadz mengenai pondok pesantren Rumah Quran Darul Abrar ini. Gimana sih ceritanya Pak Ustadz dari awal mulanya berdirinya Rumah Tahfiz Quran ini? Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa ya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Awal mula bercerita sejarah berdirinya pondok pesantren ini sampai sekarang. Sejarah asal mulanya itu pertama-tama yang merintis pertama kali adalah seperti tempat biasanya yang dikenal tempat TPA, itu yang diasuh ataupun yang dibimbing oleh langsung orang Sydney juga, beliau Ustaz Junedi. Beliau sebelumnya itu juga ada membuka tempat mengaji dan baca Al-Quran pada mahal, tapi belum dinamai dengan Darul seperti tempat biasa saja. Jadi beriringan waktu ketika itu kawannya beliau, sohibnya beliau Ustaz Yusuf memberikan masukan kepada beliau, Ustaz, bagaimana kita kembangkan saja tempat antum ini dan kita buat sertifikasi tentang lembaga ini supaya makin berkembang dan besar katanya. Lumayan anak-anak ini agak banyak, jadi kita kembangkan lagi, kata Ustaz Yusuf. Kata beliau, boleh, kita nanti buat lembaga sertifikasi dan yang meresmikan itu kita panggil Ustaz Abdul Somad. Dan alhamdulillah kemarin itu berhubungan beliau juga ada acara dakwah di sini di Pontianak. Langsung ketika itu juga beliau Ustaz Yusuf meminta Ustaz Abdul Somad untuk menandatangani daripada untuk meresmikan lembaga ini, lembaga pendidikan Al-Quran Tahfizul Quran Darul Abrar, yang meresmikan langsung Ustaz Abdul Somad di sini. Dengar-dengar nama yang dijadikan nama Rumah Tahfiz ini juga diberikan oleh Ustaz Abdul Somad. Iya, Ustaz Abdul Somad sendiri yang memberikan nama Darul Abrar. Sementara untuk lembaga pendidikan Al-Araf ini dari jamaah sini, dari orang-orang yang tinggal di sini, orang kompleks ini, dari kesepakatan waktu itu juga saya diceritakan ada perkumpulan, ada rapat untuk pembentukan untuk pendirian lembaga pendidikan Al-Araf. Oke, Pak Ustadz, seiring sejalan ya, direncanakan nih baru-baru ini mungkin perencanaannya adalah pembangunan gedung pondok pesantren Rumah Tahfiz Darul Abrar ini Pak Ustadz, yang berlokasi juga di dekat-dekat sini ya Pak Ustadz ya. Nah ini dari perjalanan ini gimana nih Pak Ustadz, kendala-kendala yang dihadapi para pengasuh dan para pendiri pondok pesantren ini Pak Ustadz? Dari kendala bagaimana yang sudah diceritakan pengasuh ataupun pengajar, kendalanya yaitu karena kami pondok ini kami menggratiskan bagi anak yatim piatu ataupun orang duafa yang tidak mampu, daripada orang tuanya ekonominya tidak mampu, kami gratiskan, tidak bayar sepeser pun. Semaunya dia mau belajar, ini kami persilakan itu. Jadi terkendalanya itu kami ingin mengaji atau memberi gaji kepada yang mengajar itu ala kadar, daripada misalnya ada anak yang mampu, berapa jumlah anak yang mampu, disitulah dikumpulkan baru kami bagi-bagikan kepada pengajar. Kadang-kala itu yang menjadi kendala, kami tidak bisa memberikan banyak kepada para pengajar ataupun pengasuh. Juga
sekarang ini pun kendalanya karena makin bertambahnya murid, juga kami berinisiatif untuk mengambil lagi atau mencari lagi pengajar tambahan karena makin banyak muridnya. Tapi yang menjadi terkendalanya itu masalah donasinya lagi untuk memberi gajian kepada beliau-beliau yang mengajar. Nah, makanya sampai sekarang ini kami belum bisa untuk menarik lagi pengajar baru karena terkendala dengan dana. Oke, Pak Ustadz, sudah berapa lama nih berjalan rumah tahfiz ini dari dulu sampai saat ini? Rumah tahfiz ini sendiri berjalan hampir 2 tahun karena beliau meresmikan Abdul Somad itu tanggal 11 September 2018 yang beliau meresmikan. Jadi hampir 2 tahun berjalan daripada rumah tahfiz ataupun pondok pesantren ini. Oke, Pak Ustadz, perencanaan dari para pendiri dan pengasuh ini kan akan membangun gedung nih Pak Ustadz. Dengar-dengar juga sampai saat ini lahannya belum terbebaskan nih Pak Ustadz. Mungkin bisa sedikit cerita nih Pak Ustadz. Ya sampai saat ini lahannya ataupun tanah yang untuk direncanakan pembangunan asrama santri ataupun gedung belajarnya itu sampai saat ini belum dilunaskan atau belum terlunasi karena pemilik lahan sendiri belum mengizinkan, karena beliau bilang saya bisa mengizinkan untuk pembangunannya tersebut jika sudah mencapai 80% ataupun 70% pembayarannya baru saya mengizinkan kepada tuan tanah. Maka sampai saat ini kami mau fokus dulu tahapan pertama melunasi lahannya dulu baru pembangunannya. Tapi siapa bagi antum-antum semua yang sudah memberikan infak kepada kami tetap taruh ataupun simpan donasi itu kami kumpulkan nanti, misalnya ada tambahan lagi yang kami kumpulkan lagi, tidak ada terpakai spesial pun masih ada di bank TM kami. Oke, Pak Ustadz, sampai sekarang ini berapa banyak sih santri-santri yang sudah belajar di rumah tahfiz ini Pak Ustadz? Santri-santri yang sudah belajar di rumah tahfiz ini alhamdulillah keseluruhannya mencapai 80 lebih ya. Jadi dibagi menjadi 3 kelas Iqra, kelas tahsin, juga kelas tahfiz. Dan jam belajarnya juga dibagi 2 untuk sekarang ini, sore dan malam. Rencana kami nanti ke depannya untuk nambah waktu lagi, waktu pagi insyaallah. Jadi yang berjumlah sendiri tadi kelas Iqra, kelas tahsin, kelas tahfiz. Kelas Iqra sendiri ada berjumlah 40 lebih, tahsin belasan, dan kemudian kelas tahfiz itu 20 lebih cowok dan cewek. Oke, Pak Ustadz, kan beberapa kendala-kendala yang terjadi di rumah tahfiz ini dari segi pembangunan ini Pak Ustadz ya. Mungkin ada masyarakat yang lagi menonton ingin bersedekah, berinfak untuk menyalurkan bantuannya ke rumah tahfiz yang akan membangun pondok pesantrennya ini Pak Ustadz. Gimana caranya Pak Ustadz? Bagi antum-antum semua dimanapun antum berada, kami membuka lebar jalan donasi. Siapa dari antum ingin menginfakkan, bersedekah kepada pondok kami guna dalam pembebasan lahan dan juga pembangunan dengan cara lewat transfer bisa, lewat jemput donasi juga bisa. Jikalau dari antum semua tidak sempat untuk transfernya ataupun tidak ada ATM, boleh kami bisa menjemput donasi tersebut ataupun langsung datang ke sini juga bisa. Insyaallah 24 jam terbuka bagi siapa-siapa yang ingin mendonasikan daripada rezeki sebagian rezekinya. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas perjumpaannya di pagi ini ya. Semoga kebersamaan kita ini membawa manfaat dan keberkahan semuanya. Dan sekali lagi buat yang nonton ya,
mudah-mudahan Anda punya rezeki lebih, diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingin berdonasi silakan ya. Mungkin donasinya bisa disalurkan ke pembangunan dan pembebasan lahan Pondok Pesantren Rumah Tahfiz Quran Darul Abrar yang ada di Pontianak Timur. Pak Ustadz, terima kasih bersamanya. Kita akan cek lahan dan juga berkunjung ke rumah tahfiz sementara. Tapi kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke pemirsa, ini adalah Masjid Al-Arab ya, yang ada di komplek perumahan Saigon Indah Lestari dan juga multi residen. Dan di samping masjid ini ada ya rumah sementara sebagai rumah tahfiz Darul Abrar ya, lembaga pendidikan Al-Arab Pondok Pesantren Tahfizul Quran Darul Abrar ya. Ini para santrinya lagi belajar. Kita lihat-lihat ya Pak Ustadz ya. Ini para santrinya lagi pembelajaran. Oke, pemirsa, ya kalau di bawah tadi itu tempat mereka belajar, kalau di atas ini tempat mereka nginep ya. Iya Ustaz, mainan Ustaz. Nah itu Ustaz belum Ustaz. Oh kami udah baca Ustaz. Kopi itu. Itu aku lebih mau. Omongnya ada orang. Masih ala kadar. Sial kadarnya ya. Tapi kalau anak-anak ini memang seru biasanya kalau ngumpul ya Pak Ustadz ya. Jadi dia tidak peduli mau tidur di mana, yang jelas banyak kawan, ramai-ramai sambil belajar, sambil juga bisa bermain sedikit ya. Namanya juga anak-anak ya Pak Ustadz ya. Dunianya dunia bermain ya. Pemirsa, di samping rumah tahfiz Darul Abrar ya, yang masih belum dibebaskan lahannya. Nah, ini adalah lahan ini ya Pak Ustadz ya? Ya, ini lahan. Berapa kali berapa nih Pak Ustadz? 16 kali 28. 16 kali 28 meter ya. Jadi memanjang sana ya Pak Ustadz. Jadi ini Masya Allah ya, luas sekali ya. Cuma kendalanya sampai saat ini masih belum dibebaskan lahannya Pak Ustadz ya. Jadi mungkin ada dari pemirsa ya, mungkin diberikan rezeki lebih atau pengen niatnya ingin bersedekah, berinfak ya, mungkin bisa disalurkan ke rumah tahfiz Darul Abrar ya. Ini kalau untuk pembangunannya menghadap kemana nih Pak Ustadz? Sana apa di sini nih? Ke sana. Ke sana? Nah, karena gedung insya Allah gedung asrama dan gedung belajarnya di sini 3 tingkat. Ini gedung. Jadi di sini akses jalan ya Pak Ustadz ya? Akses jalan di tengah, kemudian di sini ada semacam teras, semacam gubuk untuk anak-anak ngapal Al-Quran ataupun mengulang Al-Quran supaya terbuka lama, anginnya pun masuk. Ada 2 tempat nanti gubuk. Kemudian nanti dibangun rumah lagi, rumah untuk guru-guru ataupun ustadz yang ingin menetap di sana, nanti dibuatkan rumah, insyaallah. Oke. Ini dari pemilik lahan dikasih batas waktu atau tidak nih Pak Ustadz? Sebenarnya dari perjanjian awal itu tuan tanah, tuan lahan itu ketika kami bersilaturahmi, yang pertama-tama beliau bilang
waktunya tidak terbatas. Artinya semampu kita ingin melunasi kapan, tidak terbatasi waktu katanya. Kemudian setelah itu ketika berkunjung lagi, beliau berubah pikiran lagi, katanya paling lambat katanya 1 tahun, jangka waktu 1 tahun. Oke, jadi sambil menunggu lahan dilunaskan ya, untuk proses pembelajaran rumah tahfiz tetap berjalan ya Pak Tetap Ustadz ya. berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk umat Islam sekalian semuanya, dimanapun antum berada, jadikanlah hidup ini sebagai lahan kita untuk terus mencocok tanam daripada kebaikan-kebaikan, ataupun mencocok tanam daripada pahala-pahala yang nanti kita tunai nanti di akhirat. Kita hidup di dunia diperintahkan untuk beribadah dan difokuskan. Untuk masalah dunia itu nomor 2, yang paling penting adalah ibadah. Ibadah ini umum, tidak fokus dengan sholat ataupun yang lainnya, tapi ibadah ini bisa seperti berinfak, membantu orang lain, itu termasuk ibadah. Dan ibadah yang paling tinggi, paling afdal dan utama adalah menolong sesama daripada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Maka dari itu kami mengajak kepada saudara-saudara sekalian untuk selalu berbuat baik dan tanam kebaikan kita sebelum ajal kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan hadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu gunakan sebaik-baik apa yang diberikan oleh Allah, baik itu berupa rezeki kita, harta kita, gunakan sebaik-baik mungkin, karena semua ini adalah titipan, dan titipan tersebut tidak bisa kita bawa mati untuk